Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan moralitas dan etika bisnis. Adapun anggota dari kami yaitu 1. Alisa Syafia Taskiyanisah NIM 093. Yang kedua, Alfian Ainur Rozik NIM 646. Yang ketiga, Aufal Hendriansah NIM 358. Yang keempat, saya sendiri Afid Putra Hidayat NIM 721. Adapun materi dari kelompok kami yang pertama yaitu tujuan instruksional khusus. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan para mahasiswa atau mahasiswi mampu memahami dengan baik tentang 1. Pengertian moralitas, 2. Hubungan moralitas dan etika bisnis, yang ketiga, menyebab pergeseran moralitas di masyarakat, yang keempat, moralitas dan keputusan bisnis. Selanjutnya, moralitas dianggap sebagai salah satu alasan yang mendasari dan mendorong seseorang bertindak secara beretika. Moral bagian dari jiwa manusia yang tumbuh dan berdiam diri secara kuat, karena setiap orang dianggap pasti memiliki moral. Karena moral, setiap orang bisa mengerti akan makna kehidupan, serta bagaimana memperlakukan hidup secara lebih bermakna. Selanjutnya adalah definisi moralitas. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang bersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktek tersebut. Moral berasal dari kata Latin mos atau moris yang berarti adat istiadat atau kebiasaan atau tata cara kehidupan. Tingkah laku dikatakan bermoral apabila tingkah laku itu sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam suatu kelompok sosial. Moralitas dan etika bisnis. 1. Dalam konsep moralitas, seseorang dapat menjalankan pekerjaan sangat memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan menghindari setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan. 2. Prinsip moralitas yang dimiliki oleh seseorang akan terus diterapkan sejauh yang bersangkutan mampu untuk mempertahankan prinsip moralitas tersebut. 3. Ketika ada peluang melakukan kejahatan dan kejahatan tersebut sulit diketahui orang lain. 4. Pelanggaran etika sering terjadi di saat moral tidak lagi berfungsi secara utuh. 5. Mereka yang bangga pada moral telah melahirkan keputusan-keputusan yang berpandangan pada moral. Dan yang terakhir, untuk menegakkan dan menyuarakan moralitas, setiap orang harus kembali dan masuk ke dalam dirinya sendiri. Pergeseran moralitas di masyarakat. 1. Era keterbukaan informasi memiliki dua sisi positif karena memacu perkembangan negatif apabila informasi bisa berdampak buruk atau memiliki efek negatif. 2. Informasi harus difilter atau disaring dengan menggunakan moralitas. Contoh, bisnis media harus menyaring informasi dan mempertimbangkan efeknya sebelum diberitakan atau disiarkan. Dan yang terakhir, bisnis yang baik mengedepankan etika dan menjunjung nilai moral. Bisnis adalah agent of development. Moralitas dan bisnis. 1. Membangun bisnis didasarkan pada rasa moralitas ingin memiliki hidup yang lebih layak. 2. Bisnis harus mengubah perspektifnya, tidak hanya fokus menciptakan profit, melainkan secara sosial turut bertanggung jawab atas fakta sosial adanya kemiskinan. 3. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dengan memberikan sesuatu kembali kepada masyarakat. 4. Manajemen perusahaan bertugas untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham. 5. Profesionalitas harus diiringi moralitas. Jika tidak bisa saja seorang yang ahli pada suatu bidang menggunakan keahlian untuk merusak. Asonic Raf, suatu pekerjaan hanya bisa dianggap sebagai sebuah profesi dalam pengertian yang sebenarnya kalau pekerjaan itu melibatkan komitmen moral yang tinggi dari pelakunya. Karena itu, pekerjaan yang bertentangan dengan moralitas dan melibatkan praktik-praktik yang curang
tidak bisa dianggap sebagai sebuah profesi dalam pengertian yang sebenarnya. Karakter seseorang dalam berbisnis bisa menjadi dua tipe. Yang pertama, menghindari berbuat curang dan mengedepankan nilai-nilai moral yang tinggi dalam berbisnis. 2. Karakter negatif, melakukan bisnis yang curang dan terus-menerus. Karakter positif bisa dibangun dan dibentuk. Karakteristik sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya itu memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Stephen Covey, untuk membangun manusia karakter diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia, yaitu yang pertama tubuh, yang kedua intelektual, yang ketiga hati, yang keempat jiwa roh. Pemimpin bisnis banyak melakukan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemimpin bisnis agar dapat menghasilkan keputusan bisnis yang baik harus memiliki kemampuan yang seimbang dari PQ, IQ, EQ, SQ. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.